cewek bertahan di proyek pasti sangar, gitu ya? Iya, walaupun gender itu ya kalau di lapangan nih Pak ya, Heeh. kalau di lapangan itu, tapi kok nggak ada yang negur ya? Heeh. Ini bener ya, kontraktornya selalu nyari yang lebih murah deh. Ada proyek the best, jadi proyeknya bagus, nama kita keangkat. Oh, oke. Tapi kalau proyek yang namanya, apa, delay lama, saya ikut jelek Pak. Uang memang nggak ada, coba. Kalau uang nggak ada gimana? Ya udah dicak-cakke kan bahasanya, padahal Iya, itu salah, desainnya apa salah. Jadinya siapa yang ketegur? MK Pak, iya, iya. pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. kembali lagi kita di Gokil. Gosipin konstruksi, yuk di-spill. Oke, kita sekarang ini selamat datang Bu Widi. Selamat Ya, datang juga Pak Nana. Bu Widi sebagai site manager handal Kartini. Kartini ya Pak? Ya Kartini Iya. loh. Namanya Bu Widi Kartini. Iya boleh Pak, Bukan jangan ya? Kartono. Kartini. Handal banget di lapangan gitu ya. Kita mulai. Sudah berapa lama Bu di MK? Oh kalau di MK saja ya Pak ya? Konstruksi. Hampir 10 tahun ya di Oh, MK aja. Baru di di MK ya? bangunan. Iya Apa infra bangunan, pernah gitu? apa banyak kan high rise Pak. High-res. Iya. Oh. Susah kah jadi site manager cewek di antara Arjuna ya? Mending ya disebut Arjuna. Tukang lagi gitu. Iya. Coba. Ada suka dukanya sih Iya. Pak. Ada suka dukanya. Biasanya apa? Gap hambatannya apa? Oh, hambatannya ya. Tapi kalau godaan Ini sih karena enggak ya Pak ya? gender loh ya, Iya karena Pak, gender. betul gender. Walaupun gender itu ya kalau di lapangan nih Pak ya, Ya. kalau di lapangan itu, tapi kok nggak ada yang negur ya? Jalan mereka diam semua gitu ya, nggak tahu ya. Padahal saya pengennya ditegur gitu. Nggak, Apa gitu senyum Bu? enggak? Pak, tapi kok mereka itu pada concern ya atau gimana ya mereka? Tapi semua itu sebenarnya Pak tergantung dari diri kita ya. Dimanapun Ya. tempat bekerja, pembawaan kita harus bagaimana, itu kita harus terapkan ke diri kita dulu. Atau mungkin karena ini. Wah, kalau cewek bertahan di proyek pasti sangar gitu. Iya. Gitu Pernah kali. Pak, saya ditegur Pak disuruh pulang sama owner salah satu. Karena Karena saya jam 10 malam sampai jam berapa 12 tuh masih di proyek. suruh pulang tuh karena kasihan. Istirahat gitu. Iya disuruh pulang perempuan malam-malam masih di lapangan ya. Itu tapi sebenarnya itu kan ada sip-sipan juga, ada pengawas juga, Ya. semua di lapangan itu semua ada. Cuma memastikan bagaimana goals-nya karena waktu itu Ya. memang kredit lapangan Pak, betul. Ya. Itu masalahnya. Jadi lembur itu ya kalau bisa nggak lembur Iya, gitu ya. iya. Tapi kalau emang harus selesaikan saat itu juga harus selesai. Pasti proyek Gatsu ya. Wis. Oh ya, Iya, iya. itu yang handal. Itu antara dua BUMN jadi satu ya. Iya. Gedung andalan tuh ya. Buat saya ada best ada bad lah Pak. Ya. Best bad adalah Ya. Lingkupnya itu waktu di situ tuh site manager juga kan ya? Iya, kalau di situ posisi pas 2 BUMN itu site manager. Site manager. Iya. Oke. Sampai SLF. Bahkan sampai green building juga. Sampai itu, green building juga. Oke. Alhamdulillah. Kalau kita ngomongin Gatsu Iya, itu, iya. ngomongin Gatsu. Nangani timnya Bu Widi sendiri, ada perempuannya enggak sih? Ada cewek? admin. Oh, ada admin. Kan tapi banyak lakinya pasti. Banyak, iya. Handle tim laki itu susah enggak? Sebenarnya enggak Atau sih, jadi Pak. teman Pak berantem malah. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Yang penting kita tuh sebenarnya gini, Pak. Kita tuh harus satu koridor, satu pemahaman gitu. Jadi outputnya apa gitu itu harus satu pemahaman dulu. Jika kita memang ada selisih di luar, kita bicarakan di dalam. Itu moto kita loh, Pak. Di dalam baru dapat solusi baru kita lanjutkan, Pak. Seperti itu. Di dalam tuh maksudnya internal tim. Tapi tetap mimpin ya, Bu Widi mimpin rapat, mimpin semua dan patuh ya. Iya. Oh, oke. Sip. Kalau enggak patuh, cewek. Iya betul. Bukannya waktu itu ribut sama PM-nya ya? Pak, jangan buka kalbu. Oh, Malu saya. Iya betul.
dan ada honornya sempet itu. Ya mungkin di luar saya juga dari kantor mungkin juga dipanggil juga ya. Iya, iya, iyalah. Betul Pak. Tapi itu semua selesai Pak. Tapi itu proyek yang kita ributkan seperti itu. Tapi endingnya manis Pak. Bahkan selesai proyek pun masih silaturahmi. Silaturahmi. Itu tetap. Termasuk sama kontraktornya. Iya Oh masih iya. baik. Alhamdulillah. Ownernya juga baik. Baik. Baik banget. Tuh. Iya. Tapi ribut itu pun dalam koridor profesional Kerja. kerja Iya. ya sebagai fungsi penyedia jasa di proyek itu. Iya. Ya. Tidak ada pribadi yang jelas. Tidak ada, karena SOP saja dan itu memang terkait pengendalian mutunya tidak boleh dilanggar gitu ya. Karena Ya. kita kan memastikan itu dengan benar, Pak. Iya, ya itu yang SOP itu kan tools ya. Iya. Tools yang dipakai untuk aturan main setiap tahapan kegiatan. Iya, setiap tahapan. Tapi memastikan semua stakeholder, semua pihak itu mematuhi SOP, emang seberat itu ya sampai berantem lah. Sebenarnya nggak sih banting Pak, sebenarnya. pintu lah gitu ya. Enggak. Ya. Iya ya enggak apa-apa Oh, loh. Ya iya, emang iya, nggak lika-likunya apa-apa. Iya. seperti itu. Tapi memang itu ramenya saat memang di depan saya ya, antara kedua belah pihak dan di situ ada saya. Sebenarnya itu terkait dia mau cepat, tapi dia mau mendatangkan mutu betonnya ya seperti itu kan. Tapi sebenarnya SOP itu kan sebenarnya sudah kita sepakati di awal Pak. Ya. Seperti awal sebelum proyek berjalan pun kita waktu kick off itu sudah kita sepakati. Ini loh aturan bersamanya, ini loh di lapangan harus gimana. Gitu. Oke, setuju ya kita harus komit Pak. Gitu. Ya harus komit. Iya. Karena goals-nya mutu kan. Iya, mutunya mutu dan kontraktor. waktu itu pasti. Bahkan ya itu baru beton tuh ya, Iya. mes konkret seperti itu. Semua emang harus presisi kan ya. Betul. Sebetulnya yang kita jagain kalau mutu itu kan dari RKS ya. Iya, yang direncanakan dari perencana, terus nanti di lapangannya seperti apa, ikutin tahapannya, SOP-nya seperti apa, nah itu baru jaminan kita pertahankan. Ya. Perencana yang bikin gitu ya, terus kita yang mengawal supaya itu semua dari semua apapun itu kita ngawal dengan tahapan dan kriteria yang diminta oleh perencana. Bukan pernah lah. Kalau pernah nanti pernah ribut sama perencana enggak? Tapi bukan, saya ganti pertanyaannya. Iya. Biasanya hubungan MK dengan perencana harusnya baik, gitu ya? Iya, harusnya betul. baik. Selama ini gimana? Selama ini yang saya alami baik semua Pak, baik semua. Mungkin dia ya ada mungkin sama sesuatu ya sama ownernya ya. Oh. Malah justru kurang baik kayak gitu ya. Nggak usah bisik-bisik, tenang aja. Biarpun bisik-bisik, nanti di device-nya itu digedein ya kan, benar juga. Betul. Biasa. Iya. Kadang sampai justru sebelum dia ke ownernya sendiri, belok dulu ke MK. Oh. Ya, jadi kita menjaga hubungan sih Pak sebenarnya. Iya, jadi sebetulnya dengan stakeholder atau penyedia jasa lain hubungannya baik ya, kontraktor baik dengan perencana. Emang kadang dengan perencana itu hambatannya adalah masih ada ganjelan di pihak owner, gitu ya. Iya, sehingga perencana enggak, kalau belum selesai, itu. Kok kenceng-kenceng banget. Gini aja itu sudah tahu pasti ngomong itu. Iya, betul. Itu. Tapi biasanya perencana akan welcome dengan MK, ya. Tapi nggak usah kasih tahu owner deh, gitu ya. Ya gitu kan? Iya, pernah. Kita memang pada dasarnya perencana ya emang berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Iya. Tapi saat ingat itu belum selesai, timbullah nanti lah. Gitu. Pernah nggak ada hambatan handicap seperti itu, hambatan seperti itu? Terus akhirnya berdampak kita keputusan nama, terus mutu tidak tercapai. Pak. Itu pernah? Pernah, dan itu saya alami Pak. Jadinya di lapangan itu harus segera, bahkan finishing udah jalan. Dan itu belum selesai di tingkatan perencana, apalagi perencana sudah udah agak menjaga jarak Pak. Nah itu yang sangat sulit buat saya Pak. Itu kejadian Pak. Kalau seperti itu supaya MK tidak disalahin gimana?
Kalau kami itu sebenarnya sudah mengawal dari awal, Pak. Hmm, Sebenarnya setiap, kejadian di lapangan ya. itu sudah kita early warning dulu dari awal. Jadi apa sih kok dia itu sampai misal kejadian ya, Pak, salah satu kejadian, eee, kita langsung paginya bikin notulen, kenapa Hmm, semalam kan ada pengawasnya itu, Pak, ya. misalnya malamnya itu ada pengawasnya, kenapa kejadian, langsung kita pertama surat, terus memo, sampai Oh, dan itu kadang belum ditindaklanjuti ada, Pak, sama si kontraktor. si Padahal kontrak. dari, perencana sendiri sudah memberi rekomendasi, "Ini harus diginikan, apa harus penyelesaian seperti ini." Oh, Gitu, oke. Pak. Ini berarti awalnya dari RFI kali ya? Atau ada Eee, masalah di desain, Desain. dispute di Iya, desain, desain diputusin oleh perencana, desain, betul. kontraktornya nggak mau ngerjain. Iya, mungkin ada miss di sini, Pak. Ketika ketika suatu bangunan gedung itu sudah ditenderkan ke Hmm, kontraktor, sudah berjalan, itu kemudian ada value engineering seperti itu. Ini salah satu ya, kasus. ya. Nah, kemudian ketika di value engineering, mungkin si perencana perencana struktur ini, dia tidak lapor lagi ke arsiteknya. Kan itu kan harus dilaporkan lagi, Pak, terkait Oh, oke, heeh. ya. Jadinya salah satu contoh misal area damkar kayak gitu kan harusnya void kan, Hmm, misalkan di hmm. area sempit itu menjadi permasalahan, dan itu bisa jadi berdampak panjang, Pak. Terus bukan itu lagi, banyak lagi sih, Pak. Misal misal ternyata setelah di VE, wah, ini damkarnya pintunya ini nggak bisa kalau nembus misal Ya, jebol ya, atau ya, apa, itu ya, ya, jadi masalah. ya. Tapi iya seperti itu sih, Pak. Oh, Betul. ini berarti proyeknya itu multi konsultan, Iya, ya. iya, Konsultannya per bidang, iya, ya gitu ya. betul. Kira-kira gitu. Konsultannya per bidang. Terus yang melakukan VE siapa? Perencan Owner, iya, permintaan owner. owner menunjuk perencana baru kan gitu. Nah, Perencananya VE-nya di bidang struktur. struktur Iya, aja. Ada hasil VE di situ, heeh, efisiensi, heeh, arsiteknya nggak ikutan, ya belum terlaporkan lah belum mungkin, ya. Nah, heeh, belum ya arsitek konsultan arsiteknya belum tahu, belum terinfokan, heeh, sehingga dia tidak menyesuaikan, gitu ya. iya, Terus habis itu konsultan ME-nya juga belum terinfokan, heeh, jadi dia belum menyesuaikan, gitu ya. iya, Terjadilah dispute itu di lapangan. heeh, di lapangan, Kira-kira iya. gitu ya? Ah, iya seperti itu. Jadi gini, Pak, mungkin saya luruskan sedikit, yang terjadi itu ketika sudah jadi VE, Mm-mm. nah ketika sudah jadi Hasil VE, VE kan? hasil Heeh. VE-nya, kan seharusnya dilaporkan ke sidang lagi kan, Pak? Minimal terinfo Oh, kan, TPAK dong, ya kayak bikin. yang, eee, ketika disampaikan seperti itu, apa sih perubahannya, Hmm. dampaknya apa sih, kayak gitu. Nah seharusnya, nah itu Oh, menjadi gambar R ya, sekian ya, lah ya, gitu ya. lah, Pak, ya. Bukan hanya ke konsultannya aja, Iya, tapi ke sidang. iya, Oh, ya pasti ada penyesuaian IMB dong, iya, PPQ ya. iya, Oh, itu belum dilaporkan di sidangnya, nah, tapi sudah dilaksanakan di lapangan. iya. Oke. Tapi terakhir-terakhir dilaporkan ke Ya harus, Pak, harus ya. itu setelah Jadi itu jalannya berjalan, Pak, paralel. mengikuti aturan. Oke. Itu masalah anu ya dari multi konsultan itu bisa Iya, seperti itu. iya. Harusnya emang yang koordinasi ini MK apa owner? Mmm, kita tinggal di posisinya mana. Saya Hmm. pernah mengalami dua project yang sangat berbeda, yang Hmm. multi konsultan banyak sekali. Hmm. Ketika kita terlibat yang benar-benar sehat, Pak, Hmm. yang benar-benar sehat, itu bisa selesai dengan baik. Ketika perencananya misal SAMEP ya, struktur arsitek MEP, Hmm. nah kayak gitu. Nah tiba-tiba ada pekerjaan lain lagi, dimasukkan lagi, nah gitu. Seharusnya kan itu kita ikut dari awal, Pak. Nah, kalau kita kedua-duanya ikut dari awal mungkin bisa terkonfirmasi, Pak, Ya, terkoordinasi lah. Seperti itu sih, Pak. ya kalau ikut dari awal bayarnya mahal MK-nya. Iya, Pak. Jadi murah Bukan aja. MK pengawas. Jadinya Iya. ini produknya awasin aja Iya. gitu ya dengan segala administrasinya. Ya emang itu jadi masalahnya seperti itu. Kalau anu apa sampai di TABG Heeh. misalnya di TABG dilaporkan hasil VE-nya bawa ke sana, itu MK tugasnya Ya monitoring, Pak. monitoring doang ya, Monitoring saja, monitoring ya. dan mencatat untuk Apa sih apa catatannya catatannya? terus tindak lanjutnya Iya, itu di terus nanti lapangan. dia balik lagi. Betul. Tuh. Oke, oke. Seperti perencanaan seperti itu gitu ya. Overlap gitu enggak apa-apa ya paling ya. Asal terlaporkan ke Iya, TABG. nggak apa-apa, Pak. Nah,
Pernah juga ada 2 project, yang satu pernah saya ngalami waktu itu masih IMB ya, Ya, terus sekarang yang baru adalah PBG. Nah, yang IMB waktu zaman tahun berapa itu ya, saya lupa, tahun 2000 berapa itu. Nah, itu proses itu sambil berjalan masih bisa, Pak, karena ya. di PTSP DKI ya, itu masih boleh loh Pak, nggak langsung IMB dulu kan, masih parsial bisa. Ya. Misalkan dia mau TABG SG dulu, struktur bawah dulu, keluar IP pondasi, seperti kayak itu tuh bisa dilaksanakan dulu. Tapi kalau sekarang memang harus mutlak PBG ya Pak ya. Ya, PBG, betul. Iya, betul. Itu ya yang parsial itu pun ya sidangnya semua. Semua Cuman bidang yang saya lulus duluan itu bisa yang dikerjakan. bisa dikerjakan. Ya. Nah, oke, PBG sekarang jadinya PBG. Iya. Lebih simpel, lebih mudah gitu ya. Terkait dengan hubungan kontraktual perencana dan owner ya. Ini hubungan kontraktual. Di dalam perjalanannya apa sebaiknya kita tahu ya apa isi kontraknya itu? MK itu apa perlu tahu isi kontraknya? Kan dia yang berkontrak tuh sama owner, konsultan perencana sama owner. Apa perlu kita tahu isi kontraknya? Ya, Supaya kita perencana, ini ya kurang detail dong. Kontrak gua nggak nyampe sana, gitu. Pernah nggak kejadian? Kontraknya mereka itu enggak. kita perlu tahu nggak? Nggak pernah tahu ya? Nggak pernah tahu sih. Saya juga nggak pernah lihat gitu loh, nggak pernah lihat. Sehingga terjadi apabila di situ ada ketimpangan tugas atau fungsi, kurang ada gap gitu ya, ada kekurangan gitu yang nggak pas. Itu kita nggak bisa ngingetkan lebih awal, early warning-nya nggak jalan. Iya, kalau perencana ya. Ya, saya belum ngalamin kalau ngelihat perencana, saya kontraknya perencanaan belum. Iya. Jadi akhirnya sampai ke ujung gitu, ternyata baru tahu kita bahwa BG itu nggak masuk mereka, masuk pihak lain lagi gitu loh. Kita nunggu masih, nggak jadi satu, enggak Pak Nana gitu. Ini BG nanti orang lain dan belum ditunjuk, wah kayak gitu itu. Jadi. Nah itu yang loh, ya berarti harus selengkap mungkin. Saya kira kamu, jadi kamu sudah tahu volumenya, item dan volumenya, jadi mudah. Saat itu dikasih orang lain kan, pemain harus seinformatif mungkin kan? Gitu. Iya, sejelas mungkin ya Pak. Tapi ada owner yang include sama BQ-nya. Kan ada Pak? Ada. Terus ada yang memang QS itu quality surveyor-nya itu berdiri sendiri. Ada, tergantung maunya owner Pak. Maunya kan owner. Gitu, nah ya itu, kitanya yang nggak tahu. Yang akhirnya setelah itu harusnya sudah selesai gitu ya. Baru owner ternyata nggak termasuk QS ini. Oh iya, saya lupa pengadaan QS-nya gitu lah ya. Ya kita harus ingetin Pak di awal kalau kita dilibatin Pak. Nah, kita kan nggak tahu. Oh iya. Kontraknya nggak tahu. Sekarang kita ngomongin PM deh. Boleh PM, seru ya. Pak. Itu kan musuh kita di lapangan. Oh iya. Padahal hubungannya kita harus baik sama PM. Ada nggak sih Bu PM yang enak banget, yang terus nggak asik banget gitu ada? Banyak Pak kasusnya begitu PM. Lebih banyak asik apa nggak asik? Ya lebih banyak yang asik ya. Nggak asik ya. Ya PM memang diciptakan harus seperti itu. Iya. Gimana cerita? Ada pengalaman? Ada Pak pengalaman. Ada proyek the best, jadi proyeknya bagus, nama kita keangkat. Tapi kalau proyek yang namanya delay lama, saya ikut jelek Pak. Aduh ampun pernah Pak, ya ampun biasanya kerja di best, jadi bad Pak. Gara-gara proyek saya itu yang lambat sekali itu. Betul itu Pak. Ini padahal itu dampaknya PM kurang bagus gitu ya. Tadi kan saya nanyanya sebetulnya ada enggak sih pengalamannya gimana? Gitu. Sekarang ternyata dampaknya. Sekarang gini Bu, kalau terlambat gitu ya, itu emang salah PM-nya ya? Ya iyalah gitu, masa salah MK-nya gitu ya. Kira-kira? Betul Pak, jadi masa kita disalahin Pak, kita itu sebenarnya bimbing loh Pak ya. Kita tuh bimbing loh Pak yang ada ya. Sebenarnya banyak faktor Pak. Sebenarnya dia itu disupport nggak sih dari atasnya? Nah sebenarnya gitu, dana cair nggak sih ke dia, terus gitu. Dia masih dipercaya nggak sama vendor kayak gitu. Bisa jadi kan Pak. Karena saking lamanya project, dia trust-nya hilang. Ada loh Pak kayak gitu. Ada ya? Oh berarti ini dong,
money, method, material gitu ya. Iya, Terus manpower. manpower. Nah, jadi 5 Mendukung sekali Pak. mesin. Misalkan mesin. materialnya ada, tenaganya udah kebur-kabur, ada Pak. Wah, Terus materialnya sudah datang, tenaganya nggak ada Iya. gitu. Tapi akhirnya ya. gini Pak, itu kita harus bagaimana menyelesaikan proyek. Kita carikan tenaga lah, bagaimana proyek itu selesai. Berarti dia sudah tidak dipercaya dengan trust lagi, ya kita carikan orang yang bisa ngerjain lagi tuh kerjaan Pak. Ya udah. Kita carikan tuh apa? MK nyariin. Enggak, dari sisi lain, dari berbagai pihak. Ada enggak ya dibantu dibantuin. tenaganya. Iya, kadang owner juga bantuin kan. Iya, betul. Jadi trustnya dari MK mungkin atau owner kali yang bantunya. Karena trustnya sudah tidak ada lagi. Tapi ya kayak gitu-gitu ujungnya uang kan ya? Iya betul. Jangan uangnya habis atau uangnya tidak nyampe atau nyampe. Kayaknya Pak yang kasus saya itu kayaknya nggak nyampe. Nggak nyampe ke proyek ini atau ke PM ini? Ya proyek PM ke ini. Proyek ini PM ya. Proyek ini harusnya. Sampai saking nggak ada trust itu ini Pak. Sampai mau buat bayar siapa itu harus list. Sebelum ditermin cair, itu harus ada listnya Pak, bayangin. Sedetail gitu ya Pak ya. Tapi pada intinya kan semua stakeholder, semua pihak yang terlibat itu kan pengen proyeknya smooth aja kan, lancar ya. Pasti ya semua niatnya baik. Ya. Cuman kejadiannya tidak seperti apa yang diniatkan gitu ya. Iya, dari awal. Bukan gitu. Terus dia niatnya jelek dari awal kan. Memang ya duit kali itu ya. Duit akhirnya muncul trust ini. Kalau vendor-vendor gitu gimana, sama. Sama. Jadi untuk proyek si A itu. Jadi mungkin mereka itu di luar itu ya Pak ya. Mungkin sudah ngobrol Pak. Oh kalau proyek A udah susah. Itu sudah sampai kemana-mana itu Pak. Jadi mindsetnya adalah kita ini bagaimana menggolskan proyek itu harus selesai ya udah dari berbagai pihak Pak. Memang misal materialnya nggak ada ya udah bantu materialnya, tapi ya nanti berapa harganya sesuaiin kontrak lah kayak seperti itu. Tapi itu ya juga ranahnya QS. Iya, QS biasanya QS yang sering ngasih rekomendasi. Itu kan QS ya, rekomendasi ini harganya range segini. Tapi ya repot tadi kalau Bu Widi bilang bahwa ada proyek yang sudah dicap nih sama pihak ketiga gitu ya. Terus pihak ketiganya wegah. Betul Pak. Wegah untuk mensupport proyek itu. Iya. Oh, semakin lambat lah proyek itu jalannya. Iya. Tapi itu kita hilangkan Pak. Jadi gini, keadaan seperti ini, kita harus ngebut dari sisi mana? Ada Pak triknya Pak. Oh. Ada gimana? Jadi gini, kita ambilkan vendor lain, pihak lain itu untuk menyelesaikan. Tolong bantu. Jadi mungkin kan dari sisi dia ya Pak, tapi dari sisi lain kan trust juga ada. Tapi bukan dari pihak dia ya, PM dia, tapi dari sisi lain dikebut Pak, dikerjain. Itu terjadi loh Pak. Misalkan sekarang lagi yang sisa pekerjaan tidak selesai. Sampai begini Pak, PM untuk area ini sanggup tidak? Langsung seperti itu Pak. Kalau tidak sanggup ya udah diberitakan untuk dikerjakan pihak lain. Terus misalkan hari ini di area sini ada yang kerja tidak? Sampai seperti itu loh Pak. Terus sampai kalau deadline besok tidak ada manpower ataupun material pihak lain ini. Jadi itu harus dia komitmen konsekuen tadi Pak. Nah itu. Yang kenceng tuh tadi siapa ya? Owner? Ya pihak lain ya? Atau kerjain ini gitu. Iya, itu owner atau dari MK? Owner ya? Iya. Terus diambil alih dikerjakan gitu ya? Ya kalau nggak gitu nggak selesai. Iya, nggak selesai. Cuman kan jadi heran nih, saya jadi heran karena kenapa ada kontraktor seperti itu gitu ya. Bisa jadi mungkin masalahnya di awal ada, terus kumulatif, akhirnya nggak bisa diselesaikan masalah itu. Itu kredit banget Pak kalau saya cerita ya, tapi jangan kencang-kencang. Iya. Gimana mau nggak kencang? Gini Pak, saya itu pernah bersurat Pak. Saya itu sampai jengkelnya itu, ya jengkel ya Pak. Sampai ke siapa ini? Ke owner apa ke kontraktor? Sampai gini, orang yang di dalamnya itu daftarnya atau apanya, udah sama aja kita ngajarin sama anak pelajaran loh Pak. Kalau memang dia sudah terkendali dengan kontraktor yang tidak semua sih ya Pak ya,
tapi ada kontraktor yang di dalamnya itu memang benar-benar anak baru-baru. Ya, SOP-nya juga bingung kayak gitu Ya. ya, yang aduh bener. Terus contoh salah satu itu gini Pak, mungkin yang ori berapa, tapi ketika di bawah itu miskom semua itu kejadian loh Pak di saya. Apa Nah, ini contoh Pak, ori miskomnya apa? gini, Orang lah barang. kalau orangnya yang di itu misalkan dia memang organiknya BUMN ya Pak, tapi yang bawah-bawahnya kan pasti kontrak atau dan sebagainya. Terus gitu, misalkan untuk di lapangan, ya mungkin dia sudah karena proyek terlalu lama kayak gitu. Terus akhirnya ya udah dia mungkin lelah juga. Orang kan banyak masanya ya Pak ya. Jadi kerjaan di lapangan itu bisa miss. Jadi yang capek itu siapa? MK-nya Pak. MK-nya dan MK-nya, pengawasnya. pengawasnya. Jadi Jadi terkesan salah. Tapi gini Pak, kalau memang seorang kontraktor mau kerja benar dari metodenya aja, itu udah bener loh Pak. Iya. Nggak usah ya. dilihat itu bener loh Pak. Ya, Iya. paham. Tapi kalau dia niat salah, dengan uang memang nggak ada, coba. Kalau uang nggak ada gimana? Ya udah dicacake kan bahasanya. Padahal Ya. itu salah, desainnya apa salah. Jadinya siapa yang ketegur? MK Pak. Iya, iya. 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 Aduh. Sebentar Itu. sebelum masuk ke Iya. sana itu Oke, saya ini Pak. mau disclaimer. Apa? Dari tadi ngomong BUMN. Iya. Ini nanti bakal dihapus nih. Dihapus loh ya. Mas Adi BUMN. Iya. Tapi kalau enggak dihapus ya enggak apa-apa gitu. Iya. Jadi ini ada message dari Iya. pelaku konstruksi bahwa sebaiknya pihak ketiga dari BUMN itu, kontraktor BUMN itu distandarkan pola ya, manajemennya, mutunya itu distandarkan. Jadi yang menjadi rekanannya BUMN itu harusnya subkon, supplier yang bagus-bagus gitu ya. Iya. Sehingga enggak ada miss, enggak ada attitude-nya ya bagus gitu ya. Semua kerjanya dengan bagus dengan supaya mencapai standarnya sama seperti induknya BUMN. Ya, mengenai disclaimer bos. Ya. Tapi ini Pak, saya juga mengalami yang baik-baik banyak. Itu salah satu Pak, off the record saya. Itu saya pelaku ya. Off the record saya yang terjadi saat ini. Ya. saat ini apa saat kemarin. Tapi yang bagus itu saya senangnya ada yang bagus juga. Mereka dari semua pihak itu ikut terlibat Pak. Misalkan kalau dari lapangan metodenya bagaimana. Kalau yang jalan semua mendukung dengan output endingnya itu selesai bersama, itu bagus Pak. Padahal itu konsultannya banyak Pak. Konsultannya itu masing-masing Pak. Landscape sendiri, interior sendiri, struktur sendiri, pondasi sendiri, terus sampai perizinan sendiri, strukturnya sendiri. Itu bagus Pak. Konsultan SLF-nya juga sendiri. Itu bagus Pak. Saya senang itu. Itu saya nyaman sekali di situ. Mbok ditinggal tidur ibarat kata gitu ya. Jalan Pak. Ya, saya tahu juga itu proyek apa tahu. Dan bahkan pihak ketiganya penampilannya aja itu kan bagus gitu ya, tapi pakai sepatu ya, mama pakai kaos-kaosnya rapi, terus safety-nya lengkap gitu kan. Ya itu standar BUMN begitu. Bagus. Jadi kalau ada yang enggak, ya ini berarti oknum nih, salah ini. Ini salah. Sampai maaf ya, ketiganya Pak, nggak berani ngasih apa namanya kalau dia ada penilaian, pasti nggak berani kasih ke MK. Jadi dia tahu diri sendiri. Jadi dia tuh tahu diri sendiri. Oh ini mah gawat ini. Tapi benar Pak, soalnya dia gini, dia justru saya tuh nggak tahu ya Pak. Tiba-tiba ke ruang saya, K3 ketuanya, K3 HSE-nya. Iya, tenaga ahlinya, ketua saya, Ibu, tadi saya ada audit internal. Nggak keliling, malu lihat proyek ini. Lah, terus memo saya kapan mau dijawab? Saya gitu. Padahal mau minta tanda tangan, memonya belum dijawab. Teratur, Pak. Ya enggak tahu lah apa masalah di dalam mereka, enggak tahu. Tapi sebetulnya untuk kontraktor besar itu standar. Jadi K3 standar. Sudah pasti bagus. Tapi ada 1-2 proyek yang kurang bagus, ya enggak tahu. Kenapa itu? Pasti internalnya ada. Pernah ngalami kasus khusus enggak gitu ya? Wah, banyak proyek ini aja nih ada kasus gini. Dari kasus itu muncul sampai dengan selesai. Gitu.
Macam-macam, Pak. Oh, Saya pernah ngalami dari yang struktur iya, ya, struktur pas saya oke. pondasi, Pak. Oh, fondasi, Pas oke. pondasi itu, Fondasi dalam. iya, dalam. Pertama-tamanya lagi, pindah ke MK, Pak. Dulu kan di kontraktor ya, Pak. Pas pindah Oh, oke. pertama-tamanya terus kena kasus. Itu ada satu kasus, tapi semua selesai, Pak. Hmm. Ditutup selesai. Nah, dari perencanaan memang seperti itu, tapi ternyata di lapangan, disesuaikan dengan kondisi lapangan nih, Pak, Ya, ya. ya. Pernah, Pak, kita ngebor, iya mereka yang ngebor itu sampai di kedalaman sekian, patah, Pak, paketnya. Oh, oh, paketnya. Iya, di Nah, minus terus? berapa, Pak? Minus 28, Pak. Di minus 28, udah gitu kondisi sawah, Pak. Kondisi sawah mau gimana? Diangkat nggak bisa. Akhirnya diem lah di situ, Pak. Apa mesin rigbornya, Pak? Misalnya, Oh. Terus akhirnya gimana ini? Nah, panik lah ya, Pak, ya. Ini gimana ini diangkat nggak bisa, Pak. Itu harga juga ratusan ya, Pak, nah, ya. Terus akhirnya, Pak, disuntik, Pak. hmm, Disuntik, kiri kanannya itu ya, disuntik. Nggak bisa juga, Pak. hmm. Akhirnya punya kenang-kenangan salah satu proyek kita, Pak. Paketnya di dalam. Di dalam tinggal. Ditinggal. Nah, ini terus gimana? Berarti kan tiang itu nggak bisa Nah, digunakan, Pak. Terus kita ganti. koordinasi perencana lagi. Bagaimana desain ini bisa bisa nanti untuk menopang setinggi itu? Akhirnya perencana mengeluarkan desain, dicek lagi beliaunya. Terus sudah, akhirnya ditambahin kolom, Pak. Terus ada melintang. Ada Tambahin one panel kolom. fondasi. Iya. Terus terakhir tesnya, Pak, udah aman sih, Pak. Nah. Jadi ya berani lanjut ke uppernya. Oh, itu sampai tes ya? Iya, Maksudnya sudah jadi terus dites, iya. masuk baru lanjut jalan lagi. Lanjut serah terima untuk pekerjaan atas. Memastikan dulu, Pak. Semua itu harus masih bahwa selesai, pindah ke kontraktor yang baru. Ya udah, itu lolos. Oh, struktur bawah sama struktur atas beda kontraktor. Beda. Terus ada lagi, Pak, yang parah. Ada lagi mau Apa cerita itu? lagi nggak enak saya. Nggak apa-apa ya, Pak. Nih, enggak Nggak apa-apa apa-apa. ya terus ya. Oke, Wah, oke, aku oke. yang nanya. Oh iya. Jadi malu kok Heeh. banyak kasus, Pak. Oke, Pak. Pernah nih kejadian, Pak. Ketika kita trial. Kenapa batching plan itu nggak masuk? Nggak cuma satu batching plan, Pak. Batching plan pan-pannya itu nggak masuk Nggak masuk semua. semua. Terus gimana? Di area-area terdekat tuh nggak masuk, Pak. Terus kita harus gimana? Apakah dari jenis pasirnya kah? Tapi kan nggak mungkin, Pak, ketika masuk di plan itu kan dicek kan, Pak, ya kadar-kadarnya kan. Nah, akhirnya ada yang masuk entah salah satu plan ada yang masuk tapi entah ya kita masih positif thinking bahwa itu masuk kan di trial itu. Nah, kemudian oke, dilakukan boring, Pak. Lanjutan boring, itu udah lanjutan boring. Ketika dites sampelnya, Pak, nggak masuk, ada yang masuk. Jadi nilai sampelnya itu bisa naik turun gitu, Pak. Bisa pertama bagus nanti udah nggak per harinya. turun. Per ini sekuen harinya, Pak, durasi harinya itu. Nah, akhirnya gimana? Udah gitu, udah sebulan kan udah dapat banyak titik, Pak. Banyak titik, Pak. Mau diapain, Pak? Saya dapat Banyak gimana? Akhirnya, Pak, panggillah perencana, kan yang desain kan perencana. Kita melaksanakan sesuai rencana, Pak. Kita sudah kedalamannya 4 lah. 3 section, Pak. 3 section. Ya, bagaimana, Pak? Kita juga pertahapan sampel tanahnya ada, boleh dicek lab. Akhirnya, Pak, berhenti dulu sambil trial lagi. Trial agak jauh, trial lagi. Nah, kemudian yang ini, Pak, yang tadi nggak masuk sekian puluh titik, Pak. Puluh, Pak. Sudah iya. Kalau misal sehari 3, sehari 2, ada berapa kalau sebulan udah bisa. Akhirnya perencana kita koordinasi, kita rapat, perencana menyampaikan, oke deh, coba dites sulfat keasaman. Iya, tidak di beton tersebut. Nah, di beton itu atau di tanah itu? Di tanahnya, Pak. Akhirnya perencana minta sampling lagi, diboring lagi, diambil per berapa meter sampel tanahnya, terus ditulis per kedalamannya, kita bawa ke lab, Pak. Nah, dari situ hasilnya keluar, rapat lagi, Pak. Itu menyita waktu, menyita waktu dan rapat. Akhirnya perencana perencana memutuskan untuk ada penambahan titik fondasi bor, dan itu nggak sedikit juga, separuh sendiri. Dan rapnya, Pak,
dilebarin. dilebar. Karena lahannya sudah tidak ada lagi kan. Betul. Ada lagi. Akhirnya pelebaran. Nah, itu kontraktor kan karena kontraktor mutu kan, Pak. Kontraktor kan dituntut akhirnya ya. Kontraktor harus menyelesaikan itu. Dan itu goal. Itu karena keasaman ya. Keasamannya di ambang di luar batas normal gitu ya. Iya. Terus akhirnya ditambah itu. Nah, ditambahin. Terus tapi alhamdulillahnya kan ada dites lagi, Pak. Tes palai. Serba kita memastikan bahwa yang sudah kita lakukan dengan benar, penambahnya benar, terus dapat batching plan yang benar. Oh, yang benar. Yang masuk. Kok yang ralat. Semua batching plan benar. Iya, tergantung desainnya. Terus dites? Dites, Pak, ya daya dukungnya ya, Pak. Kalau daya dukung kan kalau proyek udah mau jalan kan nggak mungkin loading, Pak. Nah, pasti ya untuk daya dukung antara loading atau PDA. Ya, pakai PDA masuk. Pakai PDA masuk. Lanjut. Masuk. Dan tuh Bu Widi bikin bukunya kan ya? Bikin bukunya belum direvisi. Kita belajar. Belum direvisi. Ya emang hal-hal kayak gitu tuh perlu sharing. Jadi jarang ada tenaga ahli atau siapapun yang terlibat di proyek itu terus menuangkan setiap kasus dari awal sampai selesai dibukukan, dibuat buku gitu ya. Terus sharing siapa aja yang mau baca bisa jadi belajar dari situ. Waktu saya ngikutin itu saya juga, terakhir kok keasaman ya. Emang ada selama ini saya nggak pernah tahu keasaman itu mempengaruhi daya dukung pondasi gitu ya. Ya oke. Jangka panjang bore pile itu ternyata sampai ke situ, Pak. Terus untung alhamdulillah data kita lengkap semua pas apa yang tertuang di dukungan data itu harus komplit. Iya. Itu Pak baru bisa cerita, Pak. Saya itu kan dipanggil ya waktu itu untuk membahas itu ya. Kan salah satu caranya tadi ini sebetulnya mau nanya ke Bu Widi. Gimana caranya MK membuktikan bahwa semua prosedur itu sudah dijalankan dengan benar. Sehingga ketidaktercapaian output itu bukan karena prosesnya, tapi karena perencanaannya atau karena materialnya mungkin gitu ya. Jadi itu yang waktu rapat tuh yang saya mikir, waduh kalau kita prosesnya ada yang lengah, ya ini perencana bisa aja ngomongnya kan ini salahnya proses, bukan salah desain saya. Ini buktinya nih, ini buktinya. Ternyata waktu kita bawa ke ruang rapat kan, ini plastiknya, plastik tanah itu. ini plastiknya, ini hasilnya, ini fotonya, ini lengkap banget. Ya udah, kita selamat lah. Terutama titik-titik yang nggak masuk itu kan. Puluhan itu yang nggak masuk. Iya. Lumayan, Pak. Terus sempat mikir ini jadi dibangun enggak ya gitu. Orang udah takut duluan, Pak. Tapi enggak sih, Pak. Karena gini, Pak. Ketika sidang itu ya kembali lagi ketika PBG ya, kalau mungkin PBG itu kan sudah per tiangnya itu kan sudah ada ketentuannya. Berapa sih dia nopahnya? Apalagi ketika dia di loading. Berapa ratus persen kan? Kalau TBG itu kan paling enggak per tiang 200%. 200%. Tapi saya nggak tahu di tempat saya itu kenapa 300. Mungkin dari yang pengujinya ada sesuatu yang membuat ya udah 300. Itu pengecualian loh. Tapi kok ada ya kayak gitu loh. Nah, biasanya kalau daerah DKI itu saya 200%, kalau loading lateral ya 10% dari beban tiang. Seperti itu sih, Pak. Pernah kan kita diefisiensikan karena 200 itu kan, yang proyek Gatsu itu. Oh iya. Ya kan? Iya. Sebelum perencanaan ini difinalkan, kita langsung bikin bore pile test ya. Kita bikin satu bore pile, dites, ternyata di atas 200, terus speknya dirubah supaya itu masuk di 200. Terus habis itu daya dukungnya dikurangi, speknya dikurangi lagi supaya masuk tetap di 200. Nah, kalau itu BUMN ya yang punya ya. Iya. Nah, kalau swasta itu bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi efisiensi pondasi itu terus dicari sampai yang optimal gitu ya. Optimum. Nah, ya tetap 200 tapi bebannya dikurangi. Iya, beban tiangnya. Beban itu kan juga ada koefisiennya kan, ada, gitu ya. Itu
dikurangi. Jadi lebih lean lagi, lebih ramping lagi. Iya. Itu sebenarnya kan kalau kedalaman pondasi itu kan bisa dilihat dari CPT tadi, Ya, Pak. CPT apa atau SPT soil penetration test itu kan sebenarnya dari dukungnya udah kelihatan dia di lapisan tanah berapa, pondasi Ya. apa yang cocok kan biasanya kayak gitu. Iya, iya. Baru hitung-hitung. Oke. Seru. Kalau konsultan kan Iya. ada arsitek, struktur arsitek Iya. MEP. Iya. Konsultan nih ngomong. Berarti multi konsultan yang ada di sisi owner. Yang paling enak komunikasinya konsultan. Yang nggak enak ME. Oh, mau nggak tahu loh saya. Nggak tahu. Saya baru nemu kalau struktur arsitek fan-fan aja, di luar juga fan-fan aja. Hanya iya benar. Baru satu ketemu, Pak. Satu ketemu. Itu kan kalau kita ngalami itu kan kadang MEP itu banyak konsultan ya, Pak. A, B, C, D, E gitu. Ada satu yang agak, sulit Sulit karena desain dia mungkin, ada something dia mungkin. Atau kayaknya hanya aku yang tahu, gitu ya. Jadi lu nurut aja deh, gitu ya. Banget ya. Padahal over desain. Nah, ya itu. Padahal kita, over nih, over. Alah, pokoknya ini kerjain aja, gitu ya. Betul. ME biasanya. Ya. Kalau arsitek tuh kan, ini bisa diganti nggak bisa, gitu aja, gitu. Akhirnya nanti di proyek-proyek mau selesai, ini susah nih pasang. Ya udah ganti aja deh, gitu ya. Iya sih, Pak. Ini kan tapi kalau arsitek Pak, tapi kalau fasad sangat jarang ya, Pak ya. Kalau fasad ada kuncian awal ya, Pak. Mungkin dalemannya, Pak. Aksesoris ya mainnya. Iya, aksesoris di fasad itu ya. Iya. Dan itu pun kita juga SOP-nya harus jalan, Pak. Nggak semata-mata si kontraktor mau ngerubah terus susah di kita. Wah, nggak mau, Pak, saya itu. Perubahan itu emang lebih banyak untuk ditolak itu kalau dari kontraktor. Jadi kalau kontraktor yang mengusulkan, ini ya dirubah ini ya, perencanaan langsung enggak. Betul. Tapi kalau dari owner langsung. Nah, dari owner langsung atau dari MK siapa gitu. Ini gini nih, ini susah nih masangnya gitu. Karena kita enggak ada tendensi untuk merubah itu untuk mengurangi biaya enggak. Ini supaya lebih mudah, lebih bagus gitu kan. Kecil pendatangannya. Iya, gitu. Kalau dari kontraktor kan nyari yang lebih murah. Ini bener ya, kontraktornya selalu nyari yang lebih murah deh. Terus berarti kita harus jagain dong, jangan yang murah gitu ya. Enggak kan, koridornya aja kita tegasin. Koridor speknya itu yang dipegang. Kalau misalkan dia tidak lamsam, ya dihitung dong. Dia mingkal pakai spek apa kan, Pak? Iya. Ada harganya itu. Oh iya, iyalah. Volumenya ada harganya. Turun dikit spek ada harganya. Nggak ada harganya. Kecuali lamsam. Ada evaluasi lain gitu ya. Itu. Kalau yang memprogres siapa, Bu, biasanya? Kebetulan progres pekerjaan. Kebetulan kalau kita itu ada QS berdiri sendiri, Pak. Oh, enak. Jadi dia yang memprogres. Dia yang jalan keliling. Dia yang jalan. Tapi ada usulan dong tetap. Ya ada, tapi kalau dari sisi kita kan validasi lapangan misalkan yang dikerjain apa, biasanya dari pengawas itu kan juga udah, oh ya ini udah dikerjakan, ini approve. SOP-nya gimana sih? SOP itu. Nah, jadi kalau SOP-nya PS, jadi kontraktor. Oh bukan, SOP-nya progres. Oh progres, ya. Kontraktor mengajukan dulu mapping, Pak. Oke. Ngajulin mapping ke MK. Plus nilainya. Sebelumnya belum. Volumenya belum. Oh baru mapping aja. Nah mapping cek sudah disepakati di lapangan bersama MK dan owner. Oh ini loh kita udah kerjain. Oh ya misalkan struktur jalan sendiri, arsitek sendiri, MEP sendiri, gitu ya. Udah kayak gitu. Misalkan sudah di-approve, kita terima, mana yang tidak tentunya kayak gitu ya. Terus dilanjut Pak. Kalau gitu kita itu di-share lagi ke owner, ke mana kontraktor. Nah kontraktor baru menghitung Pak. Hitung volumenya. Volume. Baru nanti kita adakan klarifikasi bersama QS. Tapi sebelumnya QS itu sudah diberi, oh ini mappingnya sudah benar. Terus ini yang hasil hitungan saya, misal saya itu kontraktor ya Pak. Ini hasil saya. Terus ketika bertemu sudah tinggal clear-clearan itu. Klarifikasi. Berarti hasil surveinya kontraktor dengan MK itu lebih pada lingkup
yang sudah dikerjakan, dikerjakan dalam iya. 1 minggu itu, Iya. plus status enggak? Ini dihitung 90 atau Oh, 80 ada enggak? Pak, ada. Kalau biasanya kalau dia mau 60 atau 70 atau 80 itu ada koridor Oh, QS. ada. Ada, Pak. Oh, Koridor QS itu punya koridor, Pak, pemrogresan, sistem lah dia punya. heeh. Yang disepakati di awal. Ya. Heeh. Berarti MK tahu dong? Tahu. Tahu ya? Ini aturan saya QS gini. Mm. Saya akan memprogres sekian kalau di lapangan sekian. Heeh. Ya berarti kita mastiin dong karena kita Ya. posisi di MK di lapangan. Oh iya, di lapangan sekian. Tapi itu dilengkapi dengan ada foto juga, Pak. Iya. Nah, misalkan mau diprogres berapapun, hasil tesnya ada enggak? Kalau enggak Ya. itu berpengaruh, Pak. Misalkan memonya sudah dikles belum? Gitu. Oh, Iya, harus oke, semua oke. memastikan benar. Jadi keterimaan hasil pekerjaan itu ya, kalau aku bilang ya ngikut RKS juga kan, bahwa Iya. ini sudah dites belum? Iya. Kalau belum ya nunggu dites deh, gitu Iya, ya. atau dikurangin persentasenya. Persentase kurangi atau jangan diprogres dulu, nunggu tes dulu deh, Iya. bisa terima atau enggak. Gitu. Iya. Terutama itu kayak instalasi gitu kan ya. Instalasi ya. Terus struktur juga iya, Pak. Oh, Misal struktur ya? beton enggak ada hasil tesnya misal dari Sohoko kayak gitu yang menyatakan 28 hari. Ya kalau misalkan saya menyampaikan ini jangan dikasih sepenuhnya. Ini belum dites, dikurangi, Pak. Oh, dikurangi. Yang penting ada konfirmasi dari kita. Ya. Oh, berarti aturan main itu harus di depan ya? Iya, Pak. Itu di depan tuh pada saat apa? Harus kick off meetingnya? Ya harapannya begitu, Pak. Itu harus kita pegang di awal ketika kick off meeting sama kontraktor ada owner dan semuanya, itu harus jelas di depan. Bisa di belakang. Itu prosesnya seperti itu kan, dari kontraktor ngajuin usulannya ke MK, mapping gitu ya. Habis itu mappingnya disetujui dengan statusnya, baru mereka ngitung volumenya si kontraktor. Ini diajukan ke grup, biasanya kita punya grup semuanya. Ke QS, berarti ya. QS, MK pun ada juga dikasih. Iya. Dan terus, email, Pak, ya, by email. Nah, QS-nya datang, verifikasi. Lapangan sama data. Dan dokumen kelengkapannya. Iya. Oh, oke. Berarti apa hasil dari QS itu bisa disebut bahwa itu progres yang bisa dibayarkan enggak? Iya. Akhirnya diakui. Oh, akhirnya diakui. Diakui berapa sih? Misalkan tadi di lapangan proporsional kan, misal nggak bisa di 100% kan, misalkan tadi karena datanya kurang kayak gitu. Ya jadinya mungkin setelah di jumlah sum kayak gitu, oh progresnya dapat gitu ya. Ya sudah, berarti QS mengeluarkan itu COP ya, Pak ya? Ya, COP, Certificate of Payment ya. Berarti ini loh, ada kondisi bahwa kontraktor itu ngajuin dari hasil mapping, itu progresnya kegedean gitu ya. Setelah diverifikasi dengan segala kondisi, real dan dokumen pendukung, akhirnya turun nih. Nah, sering, Pak. Bukan kemungkinan, tapi setiap saat selalu begitu. Selalu begitu. Ya, kalau disetujui tinggi lah, ya lumayan. Lumayan gitu. Nih. Namanya usaha ya nggak? Namanya usaha. Namanya usaha. Ya udah. Oke. Jadi progres kasar itu di sisi MK bisa lah ya, gitu ya. Tapi saat itu progres yang untuk dibayarkan dengan kriteria yang sudah disepakati, itu ranahnya QS. Tapi saya kejadian, Pak. Udah saya koreksi bottom di bawah, kamu nggak bisa ngajuin segini ekstranya. Ini koreksinya sekian. Nggak terima, Pak. Nggak terima siapa? Nggak terima dikoreksi MK. Kontraktor. Iya, itu akhirnya apa? Ya sudah, akhirnya sama QS emang down. Wah, emang turun. Makanya itu pernah sih. Iya kan, nggak terima itu. Mau ada QS kok ngapain MK ikut-ikut gitu kan? Iya. Merasa harga dirinya ke bawah. Tapi padahal ya bener, segitu. Oh iya, karena kriterianya kan sama. Sebetulnya kontraktor ya paham juga. Mau usaha tadi ya. Nah ya, itu namanya usaha gitu ya. Namanya usaha. Cuman kenapa seperti itu ya gitu ya. Maksudnya gini, ada progres yang kasar, rough gitu ya. Terus ada lagi yang bisa dibayarkan gitu. Ya, ada juga kontraktor, kenapa sih harus begitu Pak Nana gitu. Karena yang bisa dibayarkan ini pertanggungjawabannya itu jelas. Dokumennya ada, fisiknya ada, mutunya ada, dengan backup segala macam ini baru dibayar. Kalau proyek tanpa QS, terus gimana jadi? Proyek tanpa QS, tergantung lihat kontraknya, Pak. Loh iya, enggak, proses ini tadi. Oh, proses tadi. Kan apa yang diprogres oleh MK akhirnya itu yang dibayarkan kan? Iya.
Nah, sekarang gini, sebelum kita akan berkontrak kan sebenarnya kita sudah bisa ini ya, rekomendasi apalah dari sisi kita ya. Apakah itu ada di badan MK? Apakah itu berdiri sendiri tadi? Nah, gitu kan. Nah, itu kan kita harus sampaikan, Pak. Oh, iya. Misalkan di badan MK. Iya, badan MK. Misalnya badan, kalau saya nyarankan sih mending berdiri sendiri, ribet, Pak. Iya, kalau misal dia ada di badan MK, ya kontraknya harus jelas, karena itu kan juga biaya lagi, Pak. Oke, itu solusinya Harus emang fair, itu. Pak. Nah, jadi untuk di badan MK gitu ya, MK punya tugas sebagai QS bisa aja, Iya. asal ada orang QS-nya di dalam MK, Iya. gitu kan? Iya. Ya, orang yang punya kompetensi sebagai QS, gitu. Nah, kalau owner nggak minta QS, nggak mengalokasikan QS, owner nih, nggak mengalokasikan QS di tubuhnya MK, berarti kemampuan MK ini untuk bertugas sebagai QS timpang gitu ya. Iya, jadinya Ya, betul. itu dia nggak bisa. Ya. Jadi harus mungkin adendum tenaga ahli QS. Tenaga ahli QS itu ada masing-masing atau satu untuk semua? Masing-masing, Pak. Masing-masing ya? Iya, ternyata di dalam QS itu yang saya alami masing-masing. Masing-masing bidang. Struktur sendiri ada. Biasanya struktur sama arsitek itu jadi satu. Struktur karena dia jadi satu. MEP itu sendiri, elektrika sendiri, mekanika sendiri gitu? Enggak, ada yang jadi satu. Cuman nggak bisa dipisah, nggak bisa dijadikan satu dengan struktur. Struktur arsiteknya. Oh, struktur. Jadi minimal 2 lah. 2 ya. lah. Site manager sampai sekarang site manager ya? Tahu apa itu? Atau KTL sekarang sudah? Iya, Co-team leader gitu ya? itu. Oh ya, naik ya, co-team leader. Gitu. Timnya, ini proyek yang kali ini berapa lama sih Bu? 6 tahun? Enggak ya, 5 tahun. COVID kan masih ada kan? Jalan, Pak. Awal COVID kan? Iya. Ada salah satu itu yang terlama saya ada. Itu kok zaman COVID malah ngerah, Pak. Iya, ngerah. Bisa, Pak. Itu saya ngawal itu. Iya. Sampai ke mana? Ke Polsek, Polres, terus Kodim gitu ya. Iya. Wah, seru itu, Pak. Karena kan musimnya COVID gitu ya. Jadi mereka concern dijaga semua. Tapi malah alhamdulillah nggak ada yang kena COVID ya. Alhamdulillah nggak ada. Tapi saat itu kontraktornya yang bagus, Pak. Bagus. Yang itu, Pak. PM-nya ganti 10 kali. Benderanya sama. PM ganti 10 kali. Itu nggak diminta ganti, dan ganti sendiri. Ganti sendiri. Wah, aja. Ya gitu ya, ganti berapa kali sih? Ya itu. Harusnya kan owner yang minta atau MK yang minta ganti. Ya nggak diminta ganti ya sendiri. Ada 10 kali. Enggak apa, jangan kelebihan, Pak. Iya, kelebihan. Ya ada. Padahal cuma berapa? 3-4 kali lah ya. Tapi dampaknya luar biasa. Iya, benar. Oke, Bu Widi. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Sebetulnya lebih dalam lagi bisa, tapi waktu jual lah. Kalau enggak ini kameranya panas. Kameranya panas nanti. Saya itu nggak terasa ini. Oh, iya. Ya, kayak ngobrol biasa aja kan. Gitu, ngobrol. Tujuannya kita. Gosipin kita belum gosipin hal lain ini. Belum, Pak. Aduh. Yang pekerjaan tambah lah gitu ya. Kita ketemu lah gitu. Kita nggak dibayar. Eskalasi lah gitu. Belum dibayar lagi gitu ya. Wah, ya tambah seru. Nanti ya kita ketemu lagi. Oke, siap. Sesi yang lain. Saya tutup, terima kasih banyak Bu Widi. Iya, gitu baik, ya. Pak Nana. Saya tutup. Terima kasih banyak. Gosip in konstruksi. Yuk, spin.